Roman Reigns ingin jadi World Champion lagi. Update status The Rock di WWE. Penta cedera di Raw hari ini saat lawan Solo Sikoa. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns ingin jadi World Champion lagi. Di OTC, Roman Reigns ngebuka Monday Night Raw hari ini, tapi jujur aja acaranya agak lambat sebelum akhirnya benar-benar panas. Tapi segmen itu ditutup dengan tease gila dari The Tribal Chief. Begitu Roman Reigns masuk ke arena di Oklahoma City, cuma beberapa hari sebelum Survivor Series 2025, dia langsung dipotong sama hantu dari masa lalunya, Cody Rhodes. Sama kayak Oktober tahun lalu, mereka bakal satu tim lagi, tapi kali ini kondisinya beda. Cody nyambut Reigns ke timnya dan mereka sempat saling lempar omongan. Aku kalau mereka sebenarnya nggak suka satu sama lain. Gak lama kemudian, CM Punk keluar dan dia bareng Reigns langsung sepakat soal satu hal. Mereka sama-sama benci Paul Heyman dan The Vision. Punk agak kesal sama Cody karena nyebut timnya sebagai tim Cody. Sementara Roman Reigns ngeledek dua-duanya nyentil ego dua World Champion itu. Tapi segmennya ditutup dengan big tease. Reigns bilang kalau gelar juara yang di depannya bakal kelihatan lebih bagus di pundaknya dibanding pundak mereka. Tapi dia nggak ngasih tahu apakah dia ngincer World Heavyweight title-nya CM Punk atau Undisputed WWE Championship-nya Cody Rhodes. Roman langsung jalan pergi ninggalin mereka, sementara dua top star itu cuma bisa bengong. Menurut kalian, apakah Roman Reigns perlu jadi champion lagi? Komen di bawah. Update status The Rock di WWE. The Rock selama ini punya pengaruh gede dalam ngarahin storyline WWE, terutama menjelang musim WrestleMania. Tapi The Final Boss belum pernah nongol lagi di program WWE sejak dia bantu John Cena turn heel awal tahun ini. Sekarang dia baru nge-share update soal film barunya. Dalam postingan Instagram terbarunya, The Rock ngasih update personal. Dia balik ke Universal Studios buat promosi film barunya Jumanji. Tempat itu sama kayak lokasi dia syuting film pertamanya sebagai bintang utama, yaitu The Scorpion King. Captionnya, seneng lihat wajah-wajah kalian. Gokil gimana hidupmu terbalik ke sini lagi pas aku syuting Jumanji 3 di Universal Studios. Tempat yang sama waktu aku syuting peran utama pertamaku bertahun-tahun lalu, The Scorpion King. Banyak banget pelajaran dan hal-hal lainnya sejak saat itu. Terima kasih udah ngizinin aku buat say hello. Sampai ketemu di bioskop. Bakal menarik banget buat lihat kapan The People's Champion balik lagi ke WWE. Menurut kalian, apakah The Rock perlu kembali sebelum WrestleMania tahun depan? Komen di bawah. Penta cedera di Raw hari ini saat lawan Solo Sikoa. Solo Sikoa resmi maju ke semifinal Last Time Is Now turnamen buat ngelawan Gunther. Tapi kemenangan itu datang dengan cara yang kontroversial karena matchnya harus dihentikan paksa gara-gara cedera beneran. Di Raw hari ini ada dua match perempat final. Gunther ngalahin Carmelo Hayes di match yang benar-benar keren, sementara Solo Sikoa harus ngadepin luchador top Penta. Pertandingannya awalnya normal-normal aja sampai satu gerakan bikin Penta jatuh parah ke arah bahunya. Tim medis langsung masuk dan bilang ke wasit kalau match gak bisa lanjut, akhirnya wasit terpaksa ngehentikan pertandingan. Penta beneran kena cedera bahu dan karena itu Solo Sikoa otomatis maju ke semifinal. Bahkan setelah match selesai, Solo kelihatan gak terlalu happy sama cara dia menang. Mungkin dia kepikiran soal kondisi Penta yang cedera cukup parah. Belum ada info resmi soal seberapa parah cederanya, tapi dari kelihatannya sih ini bisa bikin Penta absen berbulan-bulan. Satu hal yang hampir pasti, dia kemungkinan besar bakal absen sampai akhir tahun. WWE kemungkinan besar bakal kasih update soal kondisi Penta begitu hasil evaluasi medisnya jelas. Kayaknya itu yang lagi berlangsung sekarang. Doa terbaik buat Penta yang baru aja ngejalanin tahun debutnya di WWE. Dia pertama kali nongol di episode kedua Raw era Netflix dan sepanjang tahun ini performanya keren banget. Dia bakal balik lebih kuat, itu pasti. Menurut kalian, apakah Solo Sikoa bisa melaju sampai final turnamen? Komen di bawah. Logan Paul ngerusak celebrity wrestling. Selama bertahun-tahun, banyak fans dan pegulat sendiri yang ngeremehin selebriti yang masuk ring karena biasanya hasilnya nggak maksimal. Tapi berkat kerja keras Bad Bunny dan Logan Paul, pandangan fans dan pegulat mulai berubah.
Bahkan menurut bintang WWE Raw, Grayson Waller, Logan Paul mungkin terlalu jago buat ukuran celebrity wrestler. Menurutku, Logan Paul ngerusak standar celebrity wrestling karena dia terlalu jago dan effortnya gila banget. Jadi sekarang selebriti lain selalu dibandingin sama dia, kata Waller di Battleground Podcast. Ini juga kejadian di program NIL, ada atlet kampus yang terkenal di sosmed, masuk ke WWE, langsung mau debut di main roster, langsung mau match gede di WrestleMania. Gak bisa gitu, Logan bisa karena dia atlet yang spesial. Waller juga muji Jelly Roll yang lagi belajar di NXT. Dari cerita anak-anak NXT, Jelly Roll itu hadir tiap hari. Dia latihan berjam-jam, dia benar-benar ngelakuin semua yang kita lakuin. Kalau ada selebriti yang mau ngelewatin proses yang sama, aku nggak masalah. Tapi kalau mereka cuma mau gajian cepat, ya mereka bakal hilang cepat juga. Sebelum debutnya di WrestleMania 38, Logan Paul latihan keras bareng produser WWE, Shane Hurricane Helms, dan jelang World Title match pertamanya dia juga dibantu Shawn Michaels. Sekarang Logan udah dianggap top star di WWE, pernah megang WWE United States Championship dan punya kemenangan WrestleMania atas AJ Styles, Randy Orton, dan Kevin Owens. Menurut kalian, apakah Logan Paul sudah menjadi real WWE superstar dan bukan celebrity wrestler lagi? Komen di bawah. Penta dan Rey Fenix akhirnya reuni. The Lucha Brothers, Penta dan Rey Fenix reuni di acara AAA kemarin di Mexico City pas mereka menghentikan promo Dominic Mysterio dan El Grande Americano. Phoenix dan Penta nantang mereka buat tag match di Guerra de Titanes tanggal 21 Desember dan Dominic nerima tantangannya. Walaupun Penta dan Phoenix udah bertahun-tahun jadi tim di AEW dan berbagai tempat lain, ini bakal jadi pertama kalinya mereka setim bareng sejak masuk WWE. Menurut kalian, apakah Lucha Brothers perlu bersatu dan jadi tag team di WWE? Komen di bawah. Anaknya Triple H dan Stephanie McMahon ingin jadi penerus. Stephanie McMahon bagi cerita menggemaskan tentang anak sulungnya, Aurora Levesque, dan ketertarikannya pada bisnis keluarga sejak kecil. Katanya, Aurora udah ngincar satu role khusus di WWE dari dia masih balita. Stephanie cerita, dia bilang, "Mami, aku nggak mau kerjaan Mami. Daddy, aku nggak mau kerjaan Daddy. Aku mau kerjaannya Pop," kata Stephanie, ngomongin ayahnya Vince McMahon. Dia dari awal udah mau jadi bos. Dia ikut aku kerja sejak dia lahir. Aku dorong dia masuk arena pakai koper kerjaku. Dia juga ikut meeting produksi. Stephanie juga ingat momen tepat ketika Aurora jatuh cinta sama wrestling, yaitu pas match di X di Waco, Texas. Menurut kalian, apakah anaknya Triple H perlu jadi penerus di WWE? Komen di bawah. Komentar Zack Ryder tentang hubungannya dengan WWE. Mantan superstar WWE, Matt Cardona, belum lama ini balik ke WWE buat satu pertandingan doang di Last Time Is Now turnamen. Dulu dia dikenal sebagai Zack Ryder dan dia ngelawan LA Knight di SmackDown tanggal 14 November 2025, tapi sayangnya kalah. Menariknya, Cardona baru-baru ini cerita soal apa yang bisa bikin dia balik lagi ke WWE di masa depan. Dalam obrolannya bareng Bill Apter di One Wrestling video, Cardona bilang kalau dia bakal selalu siap kerja buat WWE. Pas ditanya soal lawan impian, Ryder bilang sebenarnya dia nggak pernah punya dream match kecuali Edge, Christian, dan Macho Man. Dia juga sempat bercanda, bilang dia siap ngelawan siapapun yang kasih dia bayaran paling gede. Terus dia berubah serius, bilang kalau dia bakal milih lawan yang bisa ngasih paling banyak buzz dan perhatian. Pas Apter ngasih nama Gunther dan nanya apakah Zack mau ngelawan dia, Ryder langsung bilang dia oke-oke aja. Dia juga nambahin kalau The Ring General nggak banyak ngeluh soal Ryder yang katanya keras di ring. Beda sama para pegulat TNA yang menurut dia cengeng. Orang bilang aku agak snack di ring, jadi ya kita lihat aja. Gunther kayaknya nggak bakal ngeluh kayak para tukang rengek di TNA. Jadi mantan Intercontinental Champion itu masih punya niat balik ke WWE someday dan kalau bisa dia mau ngelawan Gunther. Sekarang ini Matt Cardona cuma punya kontrak merchandise sementara sama WWE dan mereka udah ngerilis 3 t-shirt Zack Ryder di WWE Show. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak full-time Zack Ryder? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play
impossible.